Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, langsung saja kami to the point di materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kami akan menyampaikan tentang tupoksi kami sebagai operator EMIS Kabupaten. Yang pertama, tupoksi dan kompetensi kami yang pertama yaitu registrasi atau pendaftaran akun EMIS baru, baik guru maupun pengawas. Itu tugas saya yang pertama. Kemudian tugas atau kompetensi kami yang kedua yaitu reset password guru atau pengawas yang passwordnya lupa, bermasalah, tidak bisa membuka maaf, suaranya Bapak Udin mute ya. Ditutup dhisik mestinya. Oh, mute, Pak. Oh, ngapunten. Nggih, sampun. Pun suaranya sudah kedengaran. Masalah tak konek. Sampun, Pak, sampun. Sampun. Sudah. Tadi mendengar poin-poin yang saya sampaikan barusan. Hampir. Perlu diulang saja. Diulang saja. Oh, nggih. Diulang saja, nggih. Terima kasih. Pembukaannya tadi sudah, langsung saja to the point materinya. Yang pertama yaitu yang akan saya sampaikan tentang tugas saya sebagai operator EMIS Kabupaten. Ada 11 poin di sini tugas saya. Yang pertama yaitu registrasi atau pendaftaran akun EMIS baru baik guru maupun pengawas. Nanti regulasinya yang bersangkutan kalau guru harus sudah terdaftar di Dapodik. Kalau belum terdaftar di Dapodik, itu belum bisa terintegrasi dengan EMIS. Atau guru baru yang baru saja terdaftar di Dapodik, ada tenggangnya, waktunya belum mencukupi untuk masuk di EMIS. Biasanya EMIS-nya belum bisa membaca data guru tersebut di Dapodik. Maka mohon kesabarannya untuk guru baru yang mau mendaftar melalui Dapodik untuk mendaftar di EMIS untuk menunggu waktu seantawis bisa sebulan atau beberapa minggu. Nanti insya Allah nanti kami bisa membaca, EMIS-nya bisa membaca data Bapak Ibu yang ada di Dapodik untuk dimasukkan di EMIS. Itu untuk pendaftarannya. Kemudian tugas kami yang kedua yaitu mereset password akun guru ataupun pengawas, yaitu bagi guru atau pengawas yang mungkin loginnya susah atau lupa password, nanti bisa kami bantu melalui reset password. Dan passwordnya nanti kami yang bikin, dan nanti silahkan setelah kami bikin, setelah saya kirim ke yaitu bila mana ada guru yang pindah tugas menjadi pengawas. Seperti contohnya Pak Nur Hadi, dulu pernah jadi guru,
kemudian pindah tugas jadi pengawas. Nah, saat itu juga kami memindah datanya dari guru menjadi pengawas. Kemudian poin yang keempat, tugasnya itu mengubah atau menambah tempat tugas yang belum terdaftar di EMIS. Yaitu bila mana Bapak atau Ibu guru mengajar di sekolah yang mana lembaganya belum terdaftar di EMIS atau belum terdaftar di EMIS, maka kami akan memasukkan lembaganya untuk menjadi salah satu user di akun EMIS. Sehingga lembaga tersebut melalui nomor NPSN-nya bisa login sebagai admin baru, baru. Kemudian tugas kami yang kelima yaitu mengecek keaktifan akun. Bila mana ada guru yang bertanya-tanya, saya ini di EMIS ada apa enggak? Kok buka kok enggak iso-iso, pakai nick, kemudian pakai password saya kok bukanya susah, saya ini termasuk guru yang ada di EMIS atau bukan, nanti juga bisa mengecek melalui kami. Kemudian tugas kami yang keenam, yaitu mengubah nick bila nick-nya salah. Barangkali ada guru, nick-nya nggak seperti ini, Pak. Mohon dirubah nick saya. Nah, maka nick-nya akan kami rubah sesuai dengan yang sebenarnya di KTP-nya, Bapak atau Ibu guru. Kemudian tugas kami yang ketujuh, yaitu mengubah atau memasukkan NUPTK baru. Apabila ada NUPTK-nya yang salah, juga bisa komplain ke kami, maka kami akan betulkan melalui aplikasi EMIS. Atau guru yang tadinya belum punya NUPTK, kemudian punya NUPTK baru, juga kami persilahkan untuk menghubungi kami untuk dimasukkan NUPTK-nya. Kemudian tugas kami yang ke-8, yaitu memutasi user, baik guru ataupun pengawas antar daerah. Yaitu bila mana ada guru pindah tugas, tadinya non-PNS di sini, barangkali contohnya ya, yang sekarang banyak terjadi, kemudian daftar CPNS di daerah lain, di Blitar, di Trenggalek, atau di manapun, atau bahkan di luar Jawa, maka bisa menghubungi kami untuk kami mutasikan ke daerah dan lembaga yang bersangkutan. Dengan catatan, guru menyetorkan NIK dan NPSN yang baru, nama lembaganya, kemudian provinsi mana, kabupaten apa, nanti bisa kami pindahkan melalui aplikasi. Jadi Bapak Ibu guru yang pindah tugas, pindah daerah, maka segera menghubungi kami. Nanti akan kami layani EMIS-nya, supaya bisa masuk di EMIS di daerah yang baru. Kemudian tugas kami yang ke-9, yaitu mengecek user yang sudah konfirmasi. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Mengecek user yang sudah konfirmasi ini biasanya kami lakukan setiap ada teguran dari Kanwil, dari provinsi, daerah mana yang konfirmasinya masih di-ranking biasanya, Pak, Bapak Ibu. Antar semua daerah di-ranking yang jumlah gurunya total berapa, yang sudah konfirmasi berapa, nanti akan diprosentase, maka akan di-ranking. Nah, saat itu biasanya kami kalau Tulungagung rankingnya agak belakang, kami akan ngoprak-oprak Bapak Ibu semuanya untuk segera update data dan di-endingi atau diakhiri dengan konfirmasi. Jadi Bapak Ibu yang sudah setiap semester yang sudah update data harap segera konfirmasi dan cetak berita acaranya. Setelah itu nanti berita acaranya di-upload melalui aplikasi juga. Dari situ kami bisa mengecek Bapak Ibu yang sudah konfirmasi maupun yang belum. Biasanya yang sudah konfirmasi akan terdata di sini, yang belum namanya juga belum terdata di aplikasi EMIS kami. Jadi kami bisa melihat siapa yang sudah maupun yang belum.
Kemudian tugas kami yang ke-10 yaitu pengaturan atau input data pimpinan kami, yaitu Bapak Kepala dan di kami, nama dan NIP-nya. Dan ini adalah tugas kami. Kemudian yang ke-11 tugas kami yaitu mengaktifkan user dengan bantuan dengan berkoordinasi dengan operator Kanwil Provinsi untuk menyetujui penonaktifan guru ataupun pengawas yang bersangkutan, baik nonaktif karena pensiun ataupun nonaktif karena meninggal atau mengundurkan diri dari guru PAI. Itu nanti akan kami nonaktifkan datanya di MIS. Itulah tugas-tugas kami yang dapat kami lakukan, kami layani kepada Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian poin yang kedua yaitu tugas dan kompetensi user. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, baik PNS maupun non-PNS, semuanya wajib aktif update data di MIS. Yaitu yang pertama, mengunggah foto profil. Jadi foto profil harus diunggah di alamat yang sudah biasa Bapak Ibu sekalian dibuka. Kemudian yang kedua, update data setiap semester. Yang pertama yaitu profil yang terdiri dari biodata dan alamat rumah. Kalau tidak ada perubahan, tidak usah dirubah. Tapi kalau ada perubahan, mungkin rumahnya pindah, domisilinya, nanti bisa dirubah. Mungkin tugasnya pindah, akhirnya pindah rumah kontrak, juga bisa dimasukkan di MIS. Kemudian yang kedua yang harus dipanjenengan isi yaitu pendidikan. Sebenarnya pendidikan ini harus diinput semuanya mulai dari pendidikan jenjang pertama sampai terakhir. Tapi saya lihat dari hampir mayoritas dari Bapak Ibu guru, dari data pribadinya kami hack melalui sini, ternyata banyak yang Bapak Ibu guru yang isinya cuma pendidikan terakhir. Itu juga tidak apa-apa. Yang penting diisi, Pak. Mas Yo, diisi pendidikan terakhirnya saja. Sebenarnya harusnya harus diisi dari pendidikan dari jenjang pertama, mulai SD, SMP, sampai perguruan tinggi, pendidikan terakhirnya harus diisi. Dan buka, ini. Ini ke sini tadi. Oh, kono. Oh, okay. Kemudian update data yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu kepegawaian terdiri dari riwayat dan status. Bagi Bapak Ibu yang PNS, riwayatnya kepegawaian harus diisi semuanya. Dari sejak angkatan yang pertama, golongan dulunya golongan berapa, 2A atau langsung 3A, sampai golongan terakhir itu dimasukkan di riwayat kepegawaian. Kemudian untuk yang status, kan di kepegawaian ini ada riwayat dan status ya Pak. Bagi yang PNS harus mengisi riwayat kepegawaiannya, bagi yang statusnya nanti Bapak Ibu yang PNS maupun yang non-PNS semuanya harus mengisi di status kepegawaian. Kemudian update data yang berikutnya yaitu penugasan. Penugasan terdiri dari tempat tugas utama atau satmingkal, kemudian ada tugas tambahan dan riwayat penugasan. Nah, di tugas tambahan ada kalanya di dalam satmingkal maupun di luar satmingkal. Kalau di dalam satmingkal seperti
Bapak Ibu guru ini merangkap menjadi kepala sekolah atau menjabat di perpus atau apa, itu bisa dimasukkan di MIS. Kemudian yang tugas tambahan di luar lembaga mungkin, maka lembaga tambahannya juga harus dimasukkan, ditulis. Jadi berapa sekolahan untuk mencukupi 24 jam umpamanya bagi Bapak Ibu guru yang sudah sertifikasi, mungkin bisa 1 atau 2 atau 3 sekolahan demi untuk memenuhi jam. Itu nanti harus dimasukkan semuanya, lembaganya di MIS. Kemudian ada riwayat penugasan. Ini riwayat penugasan juga harus diisi selama masih aktif menjadi GPAI. Riwayat penugasan dari yang dulu mungkin bisa diisi. Dulunya ngajar di mana, terus pindah kemana sampai sekarang. Itu riwayat penugasannya harus diisi. Kemudian jadwal. Jadwal mungkin Bapak Ibu semuanya sudah terbiasa membuka atau mengisi jadwal. Saya kira tidak perlu kami sampaikan secara panjang lebar karena Bapak Ibu sekalian saya anggap sudah mengetahui alurnya. Oke. Kemudian setelah upload jadwal, mungkin yang in passing. Kemudian yang in passing bagi yang sudah in passing itu juga harus mengisi data in passingnya. Kemudian energinya bagi yang sudah sertifikasi juga harus membuka fitur energi untuk mengisi energinya. Kemudian setelah selesai semuanya, data sudah diisi semuanya, Bapak Ibu sekalian harus mengkonfirmasi. Karena penentuannya di konfirmasi ini. Kalau sudah mengupdate data tapi belum dikonfirmasi, belum sah dan dianggap belum update data. Oleh karena itu, konfirmasi, dan setelah konfirmasi nanti muncul berita acara, silahkan dicetak. Setelah dicetak, nanti ditanda tangan pengawas, kepala sekolah, kemudian dilegalisir, kemudian diupload lagi. Berita acara yang sudah legal itu sudah ditandatangani dan di-stempel, diupload lagi di aplikasi. Setelah itu, Bapak Ibu guru yang sudah melakukan langkah-langkah itu semuanya akan dianggap sah datanya di MIS. Selama langkah-langkah dari awal sampai akhir ini tidak dijalankan, maka datanya belum diakui di aplikasi. Kemudian, apakah ada peserta yang pengawas, Pak Imam Rifai? Lupa saya mau tanya. Pak Imam. Pak Imam Rifai. Pak pengawas, apa ada yang ikut Zoom meeting? Wah, ini saya belum tahu. Oh, belum tahu. Kalau tidak ada, saya kira itu saja yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu guru semua. Karena materi berikutnya yaitu tentang tugasnya pengawas. Nah, nanti sebelum kami tutup materinya, akan kami sampaikan beberapa masalah yang sekali Bapak Ibu guru kadang bingung. Di berita acara mungkin kepala sekolahnya belum tertulis, masih dalam kurung kepala sekolah, namanya belum muncul, Pak ya. Yaitu solusinya, silahkan Bapak Ibu login melalui lembaga sekolahnya, nanti usernya pakainya biasanya 123, kalau tidak bisa nanti menghubungi saya untuk kami reset password lembaganya. Setelah saya reset, biasanya nanti Bapak Ibu bisa membuka user lembaganya dengan user NSN. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa mengisi nama NIP KS-nya.
setelah nama dan NIP KS-nya dimasukkan di akun sekolah, insya Allah nanti di berita acara nama KS-nya akan muncul. Demikian juga dengan pengawas. Nama pengawas seringkali juga Bapak Ibu, beberapa orang, banyak orang, mayoritas banyak yang bertanya kenapa nama pengawasnya belum muncul, yaitu juga masalahnya sama, yaitu mungkin Bapak atau Ibu belum terdaftar atau belum dimasukkan oleh pengawas di guru binaan pengawas, di aplikasinya pengawas. Untuk itu mungkin bisa menghubungi pengawasnya atau menghubungi saya. Kalau menghubungi pengawasnya belum bisa teratasi, nanti menghubungi saya, insya Allah nanti akan kami bantu. Sehingga nanti setelah kami masukkan di guru binaan pengawas, di pengawas yang bersangkutan, maka Allah nanti di berita acara nama pengawasnya akan muncul. Dan jadi nanti berita acaranya akan lengkap dan valid, bahkan legal secara hukum. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, pada pertemuan ini kami belum bisa menampilkan simulasinya melalui aplikasi karena gangguan teknis laptop kami. Saya mohon maaf. Saya kira Bapak Ibu alurnya sudah bisa, karena sudah terbiasa membuka aplikasi, insya Allah semuanya paham. Kalau belum paham bisa bertanya atau konsultasi secara pribadi melalui WA saya. Sudah bisa. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan pada Pak Imam Rifai sebagai host kita. Terima kasih. Terima kasih Mas Udin. Yang mungkin Bapak Ibu sekalian tidak asing lagi dengan operator kita ini. Yang jelas kita sudah tahu beberapa tugas-tugas dari Mas Udin selaku pengelola operator di PAIS Kabupaten, bahwasanya beliau siap untuk menerima aduan bila mungkin terjadi permasalahan yang mungkin tidak teratasi oleh operator di tingkat kecamatan. Yang kedua, kami tangkap bahwa data-data panjenengan harus terisi sesuai dengan apa yang ada pada aplikasi. Dan kami juga menyarankan kepada khususnya operator sekolah, operator kecamatan khususnya yang ini, mohon nanti selepas kegiatan ini bisa secara detail mengadakan pelatihan khusus tentang pengisian aplikasi yang terkait dengan siaga maupun emis. Karena urgent sekali data yang harus dimasukkan pada data emis dan siaga ini. Saya kira itu. Mohon maaf Pak Imam. Monggo. Pak Imam, ada tambahan lupa belum saya sampaikan. Monggo. Bisa kami selani. Iya. Yaitu tambahannya, mohon maaf ini lupa, yaitu tupoksi atau kompetensi user sekolah. Karena usernya tidak ada, mungkin secara definitif tidak ada di masing-masing sekolah, maka kami bebankan user sekolah kepada guru yang bersangkutan untuk menjadi user lembaganya di aplikasi EMIS. Yaitu tugasnya yang pertama mengunggah profil sekolah, kemudian update. Yang pertama profil yang terdiri dari lokasi dan kepala sekolahnya dimasukkan nama kepala sekolah supaya nanti namanya muncul di berita acara. Kemudian data guru yang ada di sekolah juga harus diisi. Kemudian jumlah siswa di sekolah itu nanti silahkan dipersani di aplikasi EMIS dengan login user dengan akunnya lembaga, yaitu NPSN tadi yang sudah kami sampaikan.
Kemudian sarana ibadah juga harus diisi nanti datanya di situ. Sarana ibadah, kemudian sarpras, sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Kemudian kegiatan keagaamaannya apa saja juga harus diisi di user sekolah. Karena secara definitif sekali lagi user sekolah itu tidak ada, maka tugas sebagai user sekolah kami bebankan kepada guru yang bersangkutan di lembaga tersebut untuk mengupdate data emis sebagai user sekolah. Nanti masuknya sudah tahu nggih, kan ada pilihan nanti di login, ada guru garing pengawas PAI, kemudian sekolah. Itu loginnya dengan login sekolah, kemudian NPSI-nya dimasukkan. Nanti password-nya biasanya 123 3 kali. Kalau tidak bisa nanti menghubungi saya untuk kami reset password-nya. Nanti setelah itu Bapak Ibu kami mohon untuk mengupdate data lembaga. Di samping data pribadi yang tadi sudah saya sampaikan, data lembaganya, profilnya harus dimasukkan juga. Supaya nanti lengkap. Yang sudah kami cek, yang sudah cukup belum lengkap sebenarnya, tapi sudah kelihatan bagus, datanya sudah banyak dimasukkan, yaitu SDI Al-Badar. Gedung Waru kami cek, ternyata aktif Al-Badar ini, Al-Badar Gedung Waru. Itu datanya lengkap itu. Sarprasnya, duwe mukena, punya Al-Quran, punya berapa itu ada nanti. Kemudian jumlah siswanya juga sudah diisi. Mohon SDI Al-Badar ini panjenengan contoh bagi yang belum. Bagi yang sudah, bagi yang belum silakan mencontoh yang sudah lengkap ini. Kemudian saya kira itu yang dapat kami tambahkan, yang tadi kami lupa untuk menyampaikan. Jadi di samping data pribadi, sekali lagi, yaitu data lembaganya, diupdate juga ya. Setiap semester, karena nanti jumlah siswa kan selalu berubah nanti. Ada yang pindah biasanya, sekarang lagi musim pindah, Pak. Karena musim pandemi banyak yang pindah, yang di pondok mungkin pindah sekolah di daerah lain atau di pondok lain, atau pindah sekolah di rumah bersama bapak ibunya. Itu banyak sekali yang siswa pindah di madrasah terutama yang kami lihat. Mungkin di sekolah SD mungkin juga banyak siswa yang pindah karena musim pandemi ini. Oleh karena itu, data lembaganya harus diupdate, barangkali ada perubahan. Saya kira itu dapat kami tambahkan. Terima kasih. Waktu kami kembalikan pada Pak Imam Rifai. Terima kasih, Mas Din. Bapak Ibu GPAI di Langkat, tambahan dari Mas Din yang mungkin menjadi tantangan kita, bahwa kita di setiap lembaga hendaknya mampu untuk mengupdate data di emis dengan data yang akurat terkait dengan kondisi yang ada di lembaga kita. Dengan username tadi yang sudah sampaikan tadi, mohon nanti ini saya berikan aplaus dan hebat untuk SDI Al-Badar yang sudah mampu memberikan data-datanya lewat emis ini. Semoga kita semua dengan semangat dan kegigihan kita sempatkan waktu untuk terima kasih yang nanti insya Allah akan ditindaklanjuti oleh teman-teman operator di masing-masing kecamatan untuk mengadakan pembekalan, pelatihan dan sinauban di tingkat kecamatan masing terkait dengan data yang tadi. Bapak Ibu sekalian saya hormati, berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya, ini nanti akan disampaikan materi yang kedua, yaitu Bapak yang terhormat Mas Suna
Oke. yang data ini terkait dengan penguatan data kita agama di aplikasi Siaga. Untuk itu nanti beberapa poin-poin yang perlu menjadi catatan agar kita nanti setelah kegiatan ini mampu memberikan kontribusi baik itu secara pribadi maupun untuk amatan kita masing-masing terkait dengan data di SIGA. Apapun data kita itu harus valid sehingga yang kita baca pada data SIGA ini adalah sesuai dengan kondisi yang real. Saya kira itu pengantar dari saya. Monggo Mas Udin ganti Pak Maksuna untuk mengisi aplikasi Siaga. Terima kasih. Monggo. Oke. Nek mut ni muni. Mut unmute atau mute? Aku mau video nggak iki HP ku nggak cukup. Halo, assalamualaikum Pak Imam. Monggo Pak. Sampun saged dipun mulai. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ketua KKG beserta pengurus Kabupaten Tulungagung, Ketua KKG Kecamatan se-Kabupaten Tulungagung, operator kecamatan yang saya banggakan, Bapak Ibu GPAI SD se-Kabupaten Tulungagung yang berbahagia, tak lupa panitia yang alhamdulillah ya banyak membantu pada kami. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita dapat bertemu muka, walaupun yang bertemu hanya muka dan suaranya, tapi alhamdulillah di tengah pandemi ini kita masih diberi kesehatan. Ya, semoga kita, keluarga kita, teman-teman dekat kita semua diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita tergolong umatnya yang mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah acara ini dapat terlaksana walaupun ada sedikit kendala. Tapi tidak apa. Ya, semoga dekat virtual penguatan data dan kompetensi guru
agama, pendidikan agama Islam SD se-Kabupaten Tulungagung ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kali ini adalah penguatan data siaga. Saya kira untuk siaga bagi Bapak Ibu sekalian tidak asing lagi. Sedikit saya ingatkan bahwa aplikasi siaga itu adalah yang dulunya Simpatika, itu berfungsi sebagai tolak ukur atau dasar program dari Dirjen Pendidikan Islam dan Kementerian Agama untuk melaksanakan program seperti program sertifikasi, program penyaluran TPG, dan program yang telah kita jalani kemarin, yaitu insentif dan PSU, itu dasarnya dari aplikasi siaga. Jadi untuk itu updating siaga, keaktifan kita di dalam siaga harus kita update tiap semester. Jadi kalau pemerintah atau kementerian ada program, Bapak Ibu tidak ada yang tercecer atau tertinggal. Contohnya kemarin untuk insentif, Tulungagung hanya terjaring 100 orang di PAI. Ya, terus untuk program yang selanjutnya BSU, alhamdulillah itu ada sekitar 700 orang GPAI. Untuk SD sekitar 300-an ya Pak Rifai ya. 300-an, tapi itu ada yang beberapa GPAI yang bermasalah, maksudnya terdaftar dalam penerima BSU, tapi status mengajarnya belum aktif. Portofolionya masih kosong. Itu yang jadi temuan, dan saya sebagai operator kabupaten ada teguran dari operator Kanwil, di mana ini GPAI-nya kok portofolionya kok masih kosong. Di mana status mengajarnya kok belum aktif. Kok masuk dalam penerima BSU, nah itu. Ya, nggak apa-apalah, yang penting nanti saya akan tindak lanjuti kepada GPAI supaya untuk mengaktifkan status mengajarnya dengan cara mengisi jadwal. Oke, Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, ini sedikit mengingatkan kepada operator. Kita akan sedikit kembali ke depan. Sebenarnya ini masalah siaga itu operator kecamatan sudah tidak ada asing lagi, dan semua sudah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tapi tidak ada salahnya kita sedikit koreksi untuk aplikasi siaga kita, Pak Rifai. Kita mulai dari data portofolio. Data portofolio itu berisikan personal, status pegawai, pendidikan, keluarga, riwayat pelatihan, prestasi. Itu data portofolio. Data portofolio itu harus terisi semuanya, ya khususnya untuk personal, status pegawai, dan pendidikan. Itu wajib. Di personal itu atau data pribadi itu harus terisi semuanya dan lengkap. Terus untuk status pegawai itu yang sering dan banyak yang statis, maksudnya tidak berubah, itu masalah SK golongan atau KGB terakhir. Itu masih banyak yang belum terisi, Pak. Jadi sekarang sudah golongan 4B misalnya, tapi di siaga itu masih golongan 4A. Itu yang jadi koreksi.
Terus iya, antara SK golongan dan SK KGB yang kita masukkan di aplikasi siaga adalah SK yang terakhir, Pak. Jadi yang terakhir mana antara SK golongan, SK pangkat terakhir, atau SK KGB terakhir. Kalau yang terakhir adalah SK golongan, maka yang kita masukkan SK pangkat golongan terakhir. Sebaliknya, jika yang SK terakhirnya itu KGB, maka yang kita masukkan adalah SK KGB-nya. Mengapa kok SK yang terakhir yang kita masukkan itu adalah sebagai dasar kita memasukkan gaji di TPG. Halo, suara saya masih terdengar, Pak ya? Bisa. Iya. Jadi SK golongan terakhir atau SK KGB itu sebagai dasar kita untuk pencairan TPG. Itu. Jadi diusahakan kalau ada SK baru, SK terakhir atau KGB terakhir, langsung diupdate di siaga dan lapor kepada operator kabupaten. Terus, oh ya, sedikit koreksi lagi masalah file yang diupload. File yang diupload harus file yang asli, atau kalau yang asli tidak ada, fotokopi yang dilegalisir pihak berwenang. Jangan sudah fotokopian tidak jelas, terus kita scan terus diupload, disburek lagi. Itu nyalai aturan, Pak Rifai. Bapak Ibu sekalian, jadi kepada operator dan Bapak Ibu GPAI, mohon dicek filenya yang ada di siaga itu, file yang diunggah, file scan yang diunggah itu sudah file yang asli atau masih fotokopi, atau unggahan itu terlihat jelas apa tidak, karena ada beberapa file itu yang kita cek dari sini, kita lihat dari sini, itu filenya error, tidak jelas, tidak terbaca. Jadi mulai semester ini diusahakan file scan yang diunggah harus jelas dan diusahakan file yang asli. Ya, jadi sebelum kita simpan atau kita permanenkan, kita lihat dulu file yang kita unggah itu dapat kita lihat apa enggak, terlihat jelas apa tidak. Itu masalah file yang diunggah. Oke, untuk status pegawai sudah jelas ya. Itu terus pendidikan. Ya. Pendidikan sebenarnya GPAI itu ijazahnya harus linear yang GPAI, tapi untuk sementara ini enggak apa-apa, yang penting di sekolah itu ada guru agamanya. Itu. Tapi kalau ada program dari pemerintah yang mewajibkan ijazah GPAI harus linear, maka mohon maaf kalau Bapak Ibu yang sementara ini untuk saat ini belum linear, tidak dapat terjaring untuk program dari pemerintah misalnya, atau dari Kementerian Agama yang mengharuskan GPAI harus linear, maka sekali lagi saya minta maaf kepada Bapak Ibu guru yang sementara ini ijazahnya belum linear. Itu untuk pendidikan. Untuk keluarga yang sudah berkeluarga wajib mengisi data keluarga. Untuk riwayat pelatihan tidak wajib, diisi lebih baik. Yo, sementara sudah jelas saya kira, Bapak Ibu. Bagaimana? Sudah jelas nggih? Insya Allah. Ya, insya Allah. Saya percaya pada operator kecamatan SKB tangguh kabeh. Oke, Bapak Ibu, terus kita lanjutkan ke
jadwal dan tugas. Jadwal tugas untuk semester ini kita persiapan saja dulu Pak untuk jadwal karena untuk semester ini belum dibuka Pak. Jadi mohon untuk persiapan semester 2 jadwal dan lain-lain supaya dipersiapkan untuk updating untuk semester 2. Terus untuk Bapak Ibu guru yang semester kemarin belum update jadwal, mohon karena masih ada beberapa waktu untuk semester yang lalu yang belum update jadwal, mohon secepat diselesaikan. Itu jadwal sudah. Terus setelah cetak jadwal umpama nama kepala sekolah atau NIP dan lain-lain belum muncul, seperti biasa kita klik pengaturan di akun GPAI, kita klik profil, terus kita isi nama kepala sekolah, NIP dan lain-lain kita simpan. Itu setelah kita print itu muncul nama kepala sekolah. Itu Bapak Ibu yang ada hubungannya dengan jadwal. Terus untuk GPAI yang ada tugas tambahan sebagai kepala sekolah, seperti biasa kita isi jadwal ya, seperti biasa atau kelas harus dicetak. Tapi yang beda dari yang kemarin yang kita upload adalah untuk kepala sekolah itu adalah pengembangan program PAI, Pak. Jadi bukan jadwalnya yang diupload kepada Bapak operator kecamatan, ya, untuk GPAI yang mendapat tugas tambahan pengembangan PAI, ya, itu untuk jadwal. Selanjutnya untuk absensi. Sekarang sudah bulan Januari. Tapi saya lihat masih banyak yang upload jadwal itu sampai Oktober, November gitu. Ada yang masih Juli. Jadi mohon segera dilengkapi untuk Bapak Ibu operator supaya istilahnya ngoprak-ngoprak GPAI supaya segera mengumpulkan absensi, kemudian di-upload di absen siaga. Itu mohon penjelasan dari operator kecamatan. Pripun, nopo nggih ngoten, nopo semua sudah sampai Desember Pak untuk absen? Operator kecamatan? Mungkin perwakilan Pak Ngaib. Nggih. Gimana? Mas Dedi? Mas Dedi pripun? Sudah sampai Desember. Oh, September, Bu. Iya. Untuk tahun 2020 selesai, Pak. Ya, yes, alhamdulillah. Besuki mantap, Besuki. Nggih. Mantap. Yang masih November? Munut juga sudah, Pak. Desember 2020. Oh, nggih. Wong enek lho sing ngupload iku apa? November saat Desember nggih enten di bulan November. Tapi serapopo wis pinter ya. Tapi ajane yo enggak apa. Sajane yo ora enggak. Tapi yo enggak apa-apa sih. Wis. Tapi Kota proses, Pak, kota. Iya, pripun Pak Ngarofi? Kota proses. Desember iya. belum. Waduh. Ya tuh ya apa. Iya. Nggih. Pundi Pak rejo tangan. Oh nggih, yang jelas untuk absen harus segera diselesaikan mumpung semester yang kemarin itu belum ditutup ya Pak ya. Terus ya masalah jadwal yang belum terselesaikan mohon segera saja. Nanti perkiraan awal Februari untuk semester 2 ini aplikasi siaganya akan dibuka. Otomatis kalau aplikasi siaga semester 2 dibuka kan semester 1 kan ditutup. Ngoten nggih. Kalau bisa semester 1 ditutup, status mengajarnya semester 1 itu aktif semua kalau bisa. Menunggu perintah ya Pak Masona. Nggih. Nunggu perintah, tidak ada perintah ini untuk yang Halo? Desember. Iya. Oh, kecil sekali. Sing gede wonge.
untuk ya kita kembali ke muka lagi masalah akun siaga baru. Akun siaga baru. Untuk pembukaan akun siaga baru diusahakan Pak. Diusahakan kita lebih selektif, maksudnya GPA itu benar-benar linear Pak ijazahnya untuk akun yang baru ya Pak ya, untuk guru agama yang baru usahakan ijazahnya ijazah yang linear Pak, ijazah yang linear. Jadi umpamanya ijazah masih kuliah sementara jangan dimasukkan dulu Pak. Nanti kalau sudah ijazahnya keluar nggak apa-apa kita masukkan, nggak apa-apa. Wong nanti TMT-nya kan tidak berubah, Pak. 2010 ya. Akun siaganya dasarnya hari ini. Nanti TMT-nya tetap 2010, Pak. Jadi suaranya TMT. Halo? Oh, pripun Pak Rifai? Masih terdengar nggih? Masih Pak. Halo? Oh iya, nggih. Nggih. Untuk akun siaga baru, untuk register GPAI baru, ya seperti biasa yang saya butuhkan, kirim data lewat Excel, nama, nomor email, nomor KK, nomor NIK, NPSN, ya, nama lembaga, dan SK pengangkatan sebagai guru agama. SK kalau di lembaga swasta ya dari yayasan, atau di lembaga negeri dari sekolah yang mengetahui dinas yang diketahui oleh dinas. Begitu untuk akun siaga baru. Ya, Bapak Ibu, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo. Akun siaga baru, tidak ada ya? Monggo Bapak Ibu yang bertanya. Iya. Sendang. Kita lanjut. Iya, monggo. Pak. Iya. Pak Makin. Pak Makin. Untuk yang bujang itu apa upload juga? Mohon diulang Pak. Terima kasih. Mohon diulang Pak. Pak Imam Rafi, mohon di kakak yang tadi yang bujang Pak. Itu yang harus di Pak, untuk keluarga itu khusus yang sudah berkeluarga Pak. Yang belum berkeluarga nanti saja setelah nikah baru dimasukkan Pak untuk keluarga. Oke, terima kasih. Oke, buatan usah diupload. Itu terus kita lanjut Bapak, Ibu. Kita ke masalah mutasi. Monggo, ada yang mutasi. Yang kemarin itu ada di GPAI SMK ya. SMK kemarin ada yang mutasi ke Blitar. Mutasi itu bisa dilakukan oleh GPAI sendiri atau melalui operator kecamatan. Kalau untuk mutasi atau pindah satmingka dalam satu kabupaten itu bisa langsung dilakukan oleh YBS atau operator kecamatan. Terus untuk mutasi pindah kabupaten atau provinsi itu sebenarnya bisa langsung YBS atau operator kecamatan melalui akunnya YBS, yaitu kalau YBS sudah sertifikasi, terus mutasi ke kabupaten lain, itu perlu surat pemberhentian pembayaran tunjangan. Itu ya berarti YBS atau operator kecamatan tindak ke kabupaten atau menang untuk minta surat pemberhentian pembayaran tunjangan. Setelah itu, setelah dapat surat itu, operator atau YBS bisa mengupload di aplikasi siaga di fitur mutasi. Ya, coba kita
di fitur mutasi. Di situ yang perlu diupload adalah surat pemberhentian pembayaran dan surat tugas baru. Jadi coro pindah iki jadi CPNS, berarti yang diupload adalah SK CPNS-nya, Pak. Jadi surat tugas atau surat mutasi ke tempat yang baru yang kita upload adalah SK CPNS dan SK pemberhentian pembayaran TPG. Untuk yang pindah ke Madura, itu sudah sertifikasi, Pak, ya? Itu dari kecamatan mana, Pak? Halo? Halo, yang mungkin Pak, kecamatan yang GPI-nya mutasi. Pak Gerwojo kemarin katanya, Pak. Pak Edi. Pak Edi, Pak Gerwojo. Pak Gerwojo, nggih. Nggih. Pak? Pak Edi operatornya. Iya, operator Pak Gerwojo. Monggo angkat tangan operator Pak Gerwojo, monggo. Arif. Angkat tangan. Angkat tangan. Oke. Sebab begini, Pak, YBS kan sekarang kan sudah di Madura, ya. YBS sudah aktif di sana. Untuk siaganya gimana? Sudah mutasi apa belum, Pak? Oke, minta konfirmasinya. Oke, begini aja ya. Pak nanti yang mutasi umpamanya aku yang jelas tindak ke Kemenak membawa surat pindah atau surat CPNS. Iya, surat CPNS atau surat tugas yang baru. Nanti kita akan membuatkan surat pemberhentian pembayaran TPG, Pak. Kalau sudah sertifikasi YBS. YBS sudah sertifikasi nggih yang mutasi kemarin? Operator dari Halo? Pak Gerwojo, Mas Arif Hasan mungkin bisa membantu. Pak Gerwojo, Pak Arif. Iya. Sambil jalan kita teruskan saja, Pak. Ya nanti masalah mutasi intinya itu bisa dilakukan YBS ya. YBS atau bantuan dari operator kecamatan itu bisa. Tapi ya, kalau ada masalah langsung ke tindak ke Kemenak nggih mboten napa-napa. Kemenak nggih saged. Intinya begitu. Terus kita lanjutkan ke NUPTK, Pak. NUPTK yang GPI sudah punya NUPTK ternyata kok belum masuk di siag. Ya. Gimana caranya? Oke. Jadi GBS melalui operator kecamatan bisa mengusulkan untuk memasukkan NUPTK ke akun siaga. Datanya apa yang perlu atau yang Kemenak? Iya, Pak. Iya. Oke. Untuk NUPTK dilanjut ya, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Ya, untuk memasukkan NUPTK ke akun siaga antara referensi Kemendikbud dan siaga harus sama. Data di NUPTK dan data di siaga harus sama. Tapi nanti kalau tidak sama akan ditolak oleh Kanwil. Seperti contoh di NUPTK ternyata NIK-nya masih kosong atau tanggal lahirnya masih kosong. Terus kita ajukan untuk dimasukkan di akun siaga. Kanwil tolak karena data tidak sinkron antara siaga dan NUPTK-nya belum sinkron. Akhirnya masih ditolak. Bapak Ibu, monggo yang kemarin mengajukan NUPTK, Mas Dedi. Mas Dedi. Siap. Oke, sudah dilihat, Pak.
Pak Jadi yang kemarin usulan NUPTK sudah masuk di siaga apa belum, Pak? Alhamdulillah 3 teman sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Itu satu yang dari TK juga insya Allah sudah. Oh ya, itu contoh. Ya, suaranya iya. Dia per kali minggu. Sesuai. Suaranya. Suryanto. Mohon di volumenya. Volume. Ya, alhamdulillah. Seperti contoh Mas Dedi kemarin mengajukan 4 NUPTK untuk dimasukkan di akun siaga. Alhamdulillah itu lancar karena antara data di siaga dan data di NUPTK Kemendikbud itu match. Ya. Terus diusahakan sebelum mengajukan NUPTK status mengajar aktif. Sebab kemarin ada yang daftar akun siaga baru terus langsung mengajukan memasukkan NUPTK. Terus dari Kanwil ada konfirmasi lewong ning siaga ra aktif iki ngulang tenan apa ora ning dadi guru agama tenan apa ora. Nyatane statusnya belum aktif. Waduh akhirnya ditolak. Waduh sing ra penak yo napa? Operator kabupaten ya kena itu. Itu Bapak Ibu masalah NUPTK sudah jelas. Jadi nanti kalau mengajukan NUPTK yang data yang dikirim di Kemenag adalah nama, nomor, tempat tanggal lahir, terus ya nomor NUPTK. Itu mohon tapi sebelum kita mengajukan NUPTK mohon di cross check dulu data NUPTK-nya dengan data siaganya match apa belum. Itu masalah NUPTK. Bapak Ibu, dilanjut ya? Nggih, monggo. Nggih. Nggih, monggo. Oh, nggih. Sekarang untuk akun kembali ke akun GPAI. Untuk GPAI yang di akunnya belum ada pengawasnya, itu bisa langsung konfirmasi kepada pengawas. Jadi operator kecamatan bisa langsung, Pak pengawas niki GPAI niki nomor akunnya ini belum masuk guru binaan. Itu jenengan bisa langsung menghubungi Bapak pengawas atau langsung bisa menghubungi operator kabupaten. Monggo. Umpama ada guru baru yang belum masuk guru binaan pengawas. Guru binaan pengawas niku nopo sing sertifikasi tok mboten, Pak. Jadi guru binaan pengawas itu semua. Jadi GPAI sing sertifikasi atau belum sertifikasi mohon ke pengawasannya dimasukkan. Jadi si A itu pengawasi sopo, si B pengawasi sopo kersane genah dan nanti bisa tertata ngoten. Untuk guru binaan, mpun paham nggih? Halo? Nggih. Macet. Nggih, sampun Pak Rifai. Bapak macet-macet gini, Pak. Iya, oke. Itu napa malih ingkang perlu enten masalah napa? SKMT, masalah SKMT mboten masalah mboten? Iya. Kita lanjutkan ke SKMT, pencetakan SKMT. Nanti diusahakan untuk GPAI atau yang kemarin status belum layak dan harus mengajukan nopo dispensasi, permohonan dispensasi Bapak Ibu ya untuk SKMT. Jadi, dispensasi rasio
atau dispensasi karena pensiun, ya. Jadi karena kekurangan murid atau karena sudah pensiun tidak bisa cetak SKMP, mohon dipersiapkan untuk mengajukan surat permohonan dispensasi, Pak. Itu Bapak Ibu, wonten pertanyaan untuk dispensasi? Bapak Ibu, monggo. Iya, Pak Rifai. Nggih, dalem. Pun niki wonten pertanyaan nopo permasalahan? Monggo dari teman-teman. Nggih. Kalau ada pertanyaan yang permasalahan di tingkat kecamatan, terutama operator yang hari ini mungkin aktif di Zoom ini, monggo ditanyakan kepada Pak Masona. Permasalahan-permasalahan itu insya Allah nanti akan dipecahkan bersama. Monggo. Iya, monggo. Gimana? Sudah clear ternyata, Pak. Ya, insya Allah clear. Oke. Untuk pemberkasan TBG untuk tahun anggaran untuk semester 2 ini, kita menunggu siaganya dibuka kembali, Pak. Jadi perkiraan nanti Februari kan dibuka. Jadi nanti perkiraan awal Maret lah, awal Maret nanti kita pemberkasan. Akhir Februari lah. Akhir Februari kita insya Allah pemberkasan. Kalau siaganya sudah dibuka. Halo, oh, bergabung lah. Oke. Iya. Iya, Pak. Terus ini ada permintaan data untuk operator, ya, untuk operator, Bapak. Nanti saya share di operator. Oh iya, Pak. Untuk nomor telepon saya kan ada error terus ganti. Mungkin Pak Rifai pun semerep nggih? Sampun. Yang aktif di WA itu, Pak. Iya, nggih. Iya, itu. Sebab begini, Pak, goro-goro telepon error, nomor HP error itu 1 bulan saya nyantai, Pak. Tidak ada operator kecamatan yang telepon atau gimana. Hanya Mas Dedi sama Pucang Laban. Jadi liyane iki aman iki. Ning omahe iso turu iki. Iya, itu. Aduh. Ada tugas untuk operator kecamatan, Pak Rifai. Ada tugas untuk operator kecamatan untuk mendata SK golongan terakhir, SK pangkat terakhir, dan SK KGB terakhir. Ya. KGB terakhir, ya. SK pangkat terakhir dan SK KGB terakhir. Nanti form menyusul di koordinator siaga, Pak Rifai. Kemudian untuk waktunya, Pak, mungkin deadline-nya? Deadline-nya akhir Januari, Pak. Oh, akhir iya. Januari. Ya, akhir Januari. Nanti ini kita sebagai dasar, Pak. Sebagai dasar pencairan, Pak. Jadi SK pangkat terakhir atau SK ini nanti kita jadikan dasar niku. Terus untuk menentukan anggaran tahun 2022, Pak. Nanti dari situ kan bisa kita lihat, oh ini KGB-nya tahun genap, ini KGB-nya tahun ganjil. Terus ini perkiraan kenaikan pangkatnya tahun ini kan bisa kita lihat untuk pengajuan anggaran tahun 2022. Itu, Pak. Jadi nanti diusahakan akhir Januari ini bisa terkumpul, Pak, data yang diminta ini, Pak.
itu Pak Rifai mulai awal, mulai akhir itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah wisuwi ndak ngomong-ngomong, iki ngomong-ngomong terus ora tahu gawe Zoom rada bingung. Mas Udin termasuk kula kinten lek gawe YouTube di syuting ning ngarep ngoten nika, ndak ngerti ternyata kayak iki mau tekani rada awan titik. Ngoten Pak Rifai. Kalau ada kendala saya atas nama pribadi dan mewakili Mas Udin dan semua staf PAIS, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kalau ada permasalahan, semoga 24 jam, Pak. Pak, siap. Pokoknya HP ini online, semoga siap membantu. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Dan yang terakhir, sekali lagi saya minta maaf dan matur suwun. Ini adalah kesempatan saya. Lerang ini kan dia kesempatan ngomong Pak Rifai. Halo Pak. Iya. Ya untuk terakhir mungkin ada pertanyaan Pak. Ada untuk yang terakhir monggo. Ini sopo sing muncul lagi Pak Tolib. Pak Tolib. Mungkin bertanya. Monggo perwakilan ibu-ibu apa sopo? Halo, nggih. Pak Arafi. Sopo? Nggih, Mbak. Atau aja. Nggih, Ini mungkin bisa. Halo usulan saja, Pak. Nggih, napa Pak? Monggo. Umpama dari suaranya kok rada terganggu. Monggo jelas Pak. Jelas. Nggih. Tidak jelas sih. Pak, untuk data apa itu misalkan operator ini terus binaan apa itu namanya daftar anggota yang di apa itu pengurusannya ya misalkan dari kecamatan Tulung siapa saja yang berada di bawah itu mungkin data di Kemenak mungkin ada diadakan gitu terus kemudian. Mohon diulang Pak, mohon diulang sekedar data. Gini. Data GPI misalkan kan binaan Pak, jadi di bawah naungannya apa operator siapa saja yang diurusinya misalkan gitu kasarannya seperti itu yang diurusi misalkan urusi berapa orang jadi biar jelas nanti di kecamatan kota itu misalkan ada 49 GPAI nah itu berarti di bawahnya bawah operator ini nanti yang TK siapa biar jelas nanti kalau ada yang tanya itu kita mengarahkannya itu bisa jadi misalkan ada saya guru ini Pak saya harus tanya ke siapa kadang-kadang itu ada WA itu seperti itu ya, terima kasih gitu saja ya usulan yang bagus mohon Pak Rifai mungkin Pak Rifai gadah solusi yang data niku Pak Saan kurang jelas Pak suaranya cek monggo Pak Saan monggo Pak Saan belum masuk Pak suaranya belum masuk Pak Saan belum masuk Nggih. Mohon dibantu Pak Rifai. Oke. Mungkin headsetnya dilepas saja Pak. Ya. Belum bisa bersuara. Belum bisa. Oh, belum. Langsung. Mungkin dari saya mungkin bisa sedikit
memberikan informasi terkait dengan guru binaan. Ini yang pertama, kami sendiri juga, Pak Masuna ini khususnya ya, kami sendiri juga belum tahu secara persis pembagian tugas dari Bapak Pengawas. Pengawas di Tulungagung itu ada berapa, kemudian membawai kecamatan mana saja. Ini yang belum kami tahu, Pak. Nanti dari situ maka panjenengan nanti bisa pemetaan Pak Pengawas ini misalkan ini yang di Bandung itu bersamaan dengan Gondang dan Besuki, itu satu pengawas. Maka di situ bisa satu pengawas pemetaan. Nah, ini membantu mungkin yang dihadap Pak Ngarofi tadi, sehingga nanti GPAI kan tentu nanti bila harus mengisi GPAI ini, itu mungkin solusinya Pak Masuna. Terima kasih Pak ini. Oh iya. Pak. Ya, terima kasih Pak Rifai. Betul, harus ada pemetaan, Pak. Iya, ini untuk tahun 2021. Ini ada sedikit perubahan untuk pengawas, Pak. Nanti ada tambahan pengawas dan ada yang untuk Pak Sumani kan untuk Februari sudah pensiun, Pak ya. Oh, ngaten nggih. Nanti insya Allah ada tambahan pengawas. Nanti ada pengawas 3. Nanti untuk 2021 untuk pemataannya menunggu insya Allah ya Februari atau nanti ada pemetaan yang baru Pak untuk pengawas. Jadi untuk sementara untuk guru binaan kita nanti dulu Pak. Nanti informasi terbaru dari Kemenak masalah pengawas itu Pak. Ya untuk ya seperti pengalaman Mas Sinten, Besuki Mas Sinten, Mas Dedi. Ya Mas Dedi itu gerak cepat Pak. Jadi anak buah Sopono langsung digoleki kayak Mas Dedi Pak. Jadi SD sak TK-ne Mas Dedi wis mening. Itu sebagai contoh operator untuk Kecamatan Besuki ya Mas Dedi. Jadi Mas Dedi itu langsung menghandle untuk TK dan guru agama SD. Jadi alhamdulillah sebelum ada pemetaan Mas Dedi sudah bergerak cepat untuk saya acungi jempol untuk Mas Dedi. Nah, terima kasih untuk Pak Ngarofi itu Pak, nanti kita menunggu pemetaan pengawas yang baru Pak. Ya, terus nanti kalau bisa ya, dari operator kabupaten akan membantu. Ada berapa guru dari kecamatan ini ada berapa? Sebab begini Pak, ada GPA itu yang langsung buka akun siaga tanpa melalui operator kecamatan Pak. Jadi wis langsung nggawa berkas neng Kemenak. Pak, kula nyuwun akun siaga baru, datane niki Pak. Nah, ternyata operator kecamatan tidak tahu. Jadi nanti untuk SD bagaimana kalau kita samakan. Jadi untuk akun siaga baru, untuk GPAI baru, bagaimana kalau lewat operator kecamatan Pak ya. Jadi kalau ada guru baru, jadi operator kecamatan tahu. Wah, ini Kecamatan Besuki ada tambahan 1 orang GPAI umpama. Kecamatan Tulungagung ada tambahan 1 atau 2 orang GPAI. Itu Pak ya. Jadi nanti kalau ada GPAI yang langsung ke Kemenak, kita sarankan untuk ke operator kecamatan. Gitu Pak ya. Nggih. Umpama gitu gimana? Setuju Pak. Ya. Sebab gini Pak, kemarin untuk BSU kan ada. Ini tolong operator kecamatan untuk mendata gurunya masing-masing. Ternyata operator kecamatan enggak kenal. Loh, iki sapa Pak?
aku kok ndak kenal guru kecamatan iki, padahal yang dataku ndak enak guru kuwi Pak. Ternyata itu datang langsung ke kantor. Ada yang datangnya sendiri, ada yang datangnya bersama-sama ketua yayasan Pak, ketua yayasan ke Kemenak. Pak niki guru yayasan kula Pak, tolong dimasukkan jadi guru agama. Jadi ketua yayasan nih Pak ke Kemenak, ketua yayasan ini karo kepala sekolah itu kemarin. Tapi ya belum masuk insentif dan PSU karena masih 2020 kemarin. Maksud saya jangan ketua yayasannya yang kesini, yang kesini adalah operator kecamatan gitu Pak. Jadi podo genai ngoten Pak nggih untuk pendataan guru agama di kecamatan. Begitu Pak Rifai, Pak Ngarofi. Nggih. Pak Sayan sampun saged monggo. Dereng. Enggak bisa. Pak Sayan Pak. Monggo. Nggih monggo Pak. Nggih. Nggih, untuk absen di Gawir itu bulan Desember kan sudah upload. Tapi saya lihat belum verbal. Kami mohon untuk di belum. verbal. Iya, siap Pak. Siap nggih. Terus nggih matur suwun. Nggih. Nggih, matur suwun. Nggih. Ali Gawir. Oke. Halo. Nggih, monggo Pak, monggo. Satu lagi aja. Nggih. Nah, kemarin itu dilihat dari data BSU itu ternyata banyak sekali yang GPAI itu yang sudah tidak aktif, tetapi juga masih tetap muncul dan dilaporkan. Jadi mohon nanti yang sudah tidak aktif itu akunnya dihentikan dulu. Itu saja. Oke, nggih. Betul Pak. Iya. Nggih, monggo. Masih ada? Ngarofi. Sudah ada? Bapak Ibu sekalian? Nggih. Gimana? Sudah selesai mungkin permasalahan terkait dengan siaga maupun emis? Alhamdulillah. Nggih, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun sedikit ada kendala, tapi alhamdulillah acara pada pagi ini dapat berjalan dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, tetap semangat, administrasi lengkap. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Dan mari kita jaga kerjasama yang baik kita. Begitu Pak Rifai, Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Masuna yang telah memberikan informasi terkait dengan tugas-tugasnya, yaitu aplikasi siaga. Kemudian yang perlu kami garis bawahi, apa yang disampaikan terakhir Pak Masuna itu adalah sangat penting dan urgent, yaitu tentang pendataan guru. Pendataan guru itu sebagai ujung tombak di akar rumput, di lapangan, yang tahu persis itu bukan Pak Masuna, tetapi yang tahu persis adalah para operator di kecamatan. Sehingga kalau terjadi mungkin ada GPAI yang langsung ke kabupaten, itu tidak sepengetahuan dari operator kecamatan, itu yang menjadi permasalahan rumit nantinya. Sehingga
apa yang disampaikan Mas Sona tadi adalah betul, semua data, semua guru itu harus melalui operator kecamatan dulu. Sehingga kesohian dari data maupun tugasnya bisa dipertanggungjawabkan. Karena di lapangan terjadi seperti yang Mas Sona, tiba-tiba ke kabupaten, padahal beliaunya itu tidak ada surat maupun tugasnya keseharian sebagai guru agama. Terima kasih Pak Mas Sona, ini yang terjadi, mungkin kehati-hatian kita. Bapak Ibu sekalian, kalau permasalahannya sudah selesai, bahwa kami ingatkan Bapak Ibu peserta webinar atau diklat virtual kemarin dari panitia sudah menyampaikan bahwa para peserta nanti sebagai wujud terima kasih kami juga, itu panitia menyiapkan bonus kangge panjenengan nanti berupa sekedar sedikit untuk uang lelah ataupun nanti pengganti pulsa. Pak Sayan sudah yang itu menyampaikan kemarin sudah dibagikan oleh Pak Basori selaku bendara, kemarin sudah dititipkan kepada ketua KKK di kecamatan masing-masing. Untuk itu nanti mohon Bapak Ibu Ketua AG untuk menyampaikan kepada peserta. Mohon maaf hanya sedikit, tapi itu adalah cukup untuk membeli pulsa. Yang kedua, nanti para peserta akan mendapat sertifikat yang bisa memenuhi 32 jam. Dengan perhitungan kami dari panitia bahwa untuk teori atau webinar kita itu hanya sekian jam, selesainya 32 jam itu ditambah tugas mandiri. Jadi panjenengan nanti bisa terpenuhi 30 jam itu karena tugas mandiri panjenengan. Apa itu tugas mandirinya? Mulai besok panjenengan akan mendapat tugas mandiri, yakni berupa pembuatan RPD 1 semester ini, kemudian pembuatan Google Form untuk 1 semester ini. Dan mungkin satu contoh jurnal harian. Besok insya Allah akan diisi oleh Bapak Dr. Andes Haji Sayan tentang penyusunan RPD, kemudian jam kedua disampaikan oleh saya sendiri, insya Allah sampai jam 9. Semoga Bapak Ibu sekalian tetap sehat walafiat. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Mas Sona maupun Mas Udin dan seluruh Kasipais dan sebabnya telah membantu penyelenggaraan kegiatan webinar atau diklat virtual ini sehingga bisa berjalan lancar. Saya kira itu hari ini, atau mungkin ada pertanyaan atau saran kepada kami panitia, siap mumpung waktunya masih ada. Ini masih ada sekitar 15 menit. Semoga tidak ada. Ya, semoga tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Maka dengan ini kami segala kerendahan hati panitia menyampaikan ucapan terima kasih. Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya, pemikirannya pada kegiatan ini. Mungkin pada hari-hari lain akan kita sambung lagi. Akhirnya mohon maaf bila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Seluruh panitia dan kru dari pelaksana ini mohon maaf. Akhirnya mari kita tutup dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawi sir jagungan, monggo dilanjut. Masih ada waktu 15 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut menawi
jagungan reuninan, monggo. Nah, konsumsi. Nah. Konsumsi ini didalakan Mas Arif. Oh, langsung penugasan tahun ini. tahun ini enggak tahun ya Mana? Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.